10 ya Bapak Ibu. Jadi yang untuk di chat hanya untuk yang bertanya. Untuk yang nanti ada kendala teknis seperti tanggal lahir berubah semua, nanti kami akan coba dibantu dengan Mas Imam dari Indosat. Baik, kita coba lanjut. Kita akan memulai mengajukan permohonan di sini. Jadi di sini ada beberapa kotak ajaib ya. Ada perizinan, ada scan QR code, kemudian ada pelacakan, kemudian ada bantuan, ada panduan dan simulasi. Nah, untuk ajukan perizinan usaha, kita akan memilih kotak yang perizinan. Sambil menunggu, mungkin saya jelaskan tampilan yang ada di layar. Di sini ada memasukkan NPWP, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan kalau sekiranya Bapak Ibu punya. Namun kalaupun Bapak Ibu belum punya, itu bisa tidak mandatori, jadi boleh untuk tidak diisi. Ada yang tanggal lahir berubah ya. Oh, Mbak Vira boleh diklik sembarang untuk next. Nah, baik. Kemudian dilanjut. Nanti kami catat dulu ya Bapak Ibu terkait tanggal lahir berubah dan sebagainya, karena kebanyakan kendalanya ini ya, ada tanggal lahir berubah, jenis kelamin berubah, seperti itu ya. Kalau BPJS tadi sebagaimana kami jelaskan bahwa itu tidak wajib diisi, jadi kalau memang punya silakan diisi. Kalau tidak ada BPJS ataupun NPWP, boleh Bapak Ibu langsung melakukan lanjut. Ya, izin Bu ya, dikarenakan cukup banyak kendala teknis di chat ya, mungkin Bapak Ibu bisa bantu untuk mengisi Google Form berikut agar nanti kami bisa bantu follow up ya. Jika kami tidak bisa follow up langsung sekaligus saat ini, setidaknya nanti kami bisa bantu menghubungi kembali setelah acara selesai. Apa sih nanti akan kami bantu follow up melalui WhatsApp. Seperti itu. Saya izin share linknya di chat. Namun nanti beberapa case yang bisa kami langsung kerjakan akan langsung kami solve. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke bagian pengisian bidang usaha sesuai dengan KBLI 2020. Jadi bidang usaha ini adalah bidang usaha yang Bapak Ibu usahakan, misalnya penjualan pakaian atau apa. Kan kalau di Tokopedia tuh rata-rata perdagangan ya kalau untuk usahanya. Nah, ini kami coba di sini simulasikan untuk KBLI 47911, yaitu perdagangan eceran melalui, boleh di ini lagi Mbak Fira, 47111, perdagangan eceran, makanan minuman, tembakau, kimia farma, dan alat laboratorium. Nah, sebenarnya ini di mana kami bisa lihat detail dari si KBL ini. Sama Bapak Ibu bisa juga lihat di websitenya OSS seperti itu. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau klik langsung di sini,
misalnya tadi apa perdagangan elektronik seperti itu juga bisa melakukan pencarian. Kemudian kalau untuk perdagangan elektronik itu KBLI-nya untuk menjawab beberapa pertanyaan itu rata-rata KBLI-nya dari 47911, 47911, 47912 nanti disesuaikan dengan komoditas yang Bapak Ibu perdagangan boleh dicoba lagi 91 seperti itu. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi 47911, 47911. Nah, 47911 itu adalah perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium. Mungkin bisa dicatat dulu apakah bidang usahanya masuk ke dalam ruang lingkup yang itu. Kemudian selanjutnya 47912 itu perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan keperluan pribadi. Kemudian ada lagi 47913 perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur. Ada yang tertinggal ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi Bapak Ibu bisa pilih-pilih kombinasi 479. Rata-rata kalau perdagangan itu 479. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan apa namanya sesuai komoditasnya yang kalau barang dagangan random biasanya 47919. Coba Mbak Fira. Nih, perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya. Jadi sapu jagatnya ada di 47919. Elektronik ada. Jadi tadi kami ulang lagi, mungkin perlu kami tekankan ya. Jadi 479, Bapak Ibu boleh kombinasikan 479 1 misalnya, 47912, 47913, dan kalau yang lain-lainnya cakupannya itu ada di 47919. Nanti akan dibantu jawab juga oleh teman-teman pendamping ya Bapak Ibu. Apakah bisa kami lanjut? Untuk ruang lingkup, baik kita coba dulu ya, baris 47911. Kemudian untuk ruang lingkup ini kita isikan seluruh. Nah, ini adalah pilihan yang tadi semacam ruang lingkupnya tadi yang saya jelaskan. Ada perdagangan eceran melalui media komoditi makanan minuman. Nah, ini nanti Bapak atau Ibu sesuaikan dengan yang dijual, kemudian dipilih, diklik gitu buletannya itu. Kemudian bedanya pendukung dan utama. Jadi begini, kalau utama itu mungkin kalau UMK semuanya adalah utama. Jadi kalau pendukung dan utama itu adalah ada bidang usaha yang memang menjadi core bisnisnya. Misalnya apa ya, sebagai contoh kalau misal industri, itu bidang usahanya industri, tapi mungkin dia punya kegiatan dia adalah industri di daerah pelosok dan apa namanya memerlukan mungkin apa namanya pembangkit listrik seperti itu. Jadi seperti itu contohnya utama dan pendukung. Kalau untuk 47919 itu adalah yang tidak ada di 47911. Istilahnya itu sisanya dari sapu jagatnya kalau nggak ada di 47911, nggak ada di 47912, itu ada di 47919.
Ini sudah sampai luas lahan ya. Kita coba lanjut, Mbak Vera. Nah, ini luas lahan. Kalau di rumah nggak apa-apa, Bapak Ibu diisikan sesuai realnya saja. Misalnya di rumah itu berapa yang untuk usaha gitu. Kemudian untuk modal usaha ini, kalau untuk sebagaimana tadi dijelaskan bahwa untuk mikro kecil itu batasnya adalah untuk mikro itu di bawah 1 M, kemudian untuk kecil itu di bawah 5 M. Apakah sudah sampai sini pengisian modal? Sudah ya, boleh di-resend Bapak Ibu, takut tertutup pertanyaan yang ada di chat. Jadi tadi yang untuk mencari bidang usaha, Bapak Ibu bisa ketikkan keywordnya seperti mesin Google itu. Jadi Bapak Ibu ketikkan keywordnya, usaha apa, nanti akan muncul kodenya, kode-kode yang terkait. Kalau modal usaha ini, Bapak Ibu isi modal yang diperlukan untuk membuka usaha ini. Jadi misalnya di luar tanah dan alat-alat pertanian. Jadi modal untuk usahanya, OPEC operational expenditure ya. Baik, Bapak Ibu sampai sini apakah sebagian besar sudah sampai mengisi luas lahan? Jadi luas lahan ini ada dua satuannya, yaitu meter persegi dan hektar. Nah, ini Bapak Ibu dimungkinkan juga mengisi dalam satuan hektar. Tidak ada batasan Bapak Ibu untuk mengisi berapa banyak bidang usaha yang bisa diajukan perizinan berusahanya. Karena untuk UUMK itu memang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Bisa kami lanjutkan? Kan sebelumnya bahwa mikro itu adalah yang modal usahanya kurang dari 1 miliar. Kemudian untuk kecil itu kurang dari 5 miliar. Kemudian ada resiko usaha yaitu rendah. Seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan apakah usaha ini sudah berjalan atau belum gitu. Jadi apakah Bapak Ibu baru mau memulai usaha atau sudah berjalan namun memang belum pernah memiliki NIB. Kemudian kita masukkan nama usaha. Ini contohnya adalah nama tokonya ya, atau branding tokonya. Misalnya ini toko Melati. Untuk pajak tidak ada Bapak Ibu, ini gratis. Dan dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Jadi tidak perlu pergi ke kantor penanaman modal atau seperti itu, tapi Bapak Ibu bisa lakukan mandiri melalui handphone. Sangat mudah. Bisa dari rumah sambil tidur-tiduran, bikin usaha apa, nanti NIB tadi juga sudah banyak dijelaskan manfaatnya. Saat ini bank juga sudah meminta NIB Bapak Ibu untuk. Baik, dilanjut deskripsi usaha. Deskripsi usaha.
Oh, baik. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja diisikan berapa pegawai yang dimiliki, bisa satu atau dua. Oh, untuk yang kecamatannya tidak ada di aplikasi, nanti mungkin boleh memasukkan tadi ya di G-Form yang disampaikan oleh Mas Imam dari Indosat. Kalau dikelola sendiri ya boleh ditulis pegawainya ya si yang punya usaha boleh. Baik, next lanjut Mbak Fira. Nah, kemudian ini ada pertanyaan terkait alamat usaha. Tadi banyak yang bertanya juga ya, apakah alamat yang digunakan sama dengan yang di alamat tempat tinggal tadi atau tidak. Nah, ini kita coba isi yang sama. Kalau misalnya tidak sama, nanti berarti akan ada penginputan kembali lokasi usaha. Coba diklik di ya. Kemudian ada kode pos. Sangat simpel ya Bapak Ibu ya. Oh, Bu Tina ada karena ini paralel kegiatan kami juga dengan mitra dari Gojek. Baik, lanjut. Nah, kemudian ini adalah jenis produk jasanya. Di sini diinputkan nama barang-barang yang mungkin diperdagangkan atau tergantung usahanya apa. Kalau warung ya berarti mungkin makanannya atau seperti itu. Baik, diisi lainnya. Kemudian entrykan nama ini free tag bentuknya. Jadi boleh Bapak Ibu ketik nama dagangannya di sini. Kemudian kapasitas ini kalau perdagangan kita isinya dengan mata uang rupiah ya Bu. Jadi misalnya untuk 1 tahun itu kira-kira bisa menjual berapa sih itu omsetnya. Perkiraan atau ya kalau memang sudah berjalan ya biasanya 1 tahun itu berdagangnya ini dapat berapa. Dengan satuannya adalah rupiah. Kalau misalnya Bapak Ibu industri, misalnya industri peyek gitu ya, ya mungkin bisa diganti kapasitasnya menjadi mungkin dalam kilo atau seperti itu. Kalau misalnya industri. Kemudian, nah satu lagi kemudahan yang diberikan untuk UMK adalah bahwa NIB ini juga menjadi perizinan tunggal. Apa sih perizinan tunggal? Perizinan tunggal itu adalah NIB ini juga berlaku sebagai SNI, Bina UMK, dan juga sertifikat halal. Seperti itu. Jadi logo SNI Bina UMK, jadi ada logonya SNI itu kan ada logonya ya, ada kodenya juga. Nah itu Bapak Ibu bisa memasangnya di produk Bapak Ibu gitu. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah sudah memiliki
solusi untuk mengisi di form. Nanti akan coba dicek kembali oleh teman-teman dari dosen. Kemudian, iya, kalau sudah berjalan bisa omset realnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa lebih dari satu. Jadi misalnya tadi kosmetik, misalnya Ibu atau Bapak mau menambahkan yang lain, tapi di cakupan KBLI yang tadi. Jadi nggak bisa campur-campur ya. Jadi kalau misalnya kosmetik tadi KBLI-nya apa, misalnya KBLI-nya apa, barangnya ABCD. Nah, ABCD itu yang ditambahkan ke situ, jangan XYZ ya Bapak Ibu. Jadi harus matching antara yang ada di yang tadi itu di bidang usahanya, penjelasan bidang usahanya dengan yang dicantumkan di sini. Kita untuk kali ini kita coba contohkan satu dulu ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut saja. Kita tunggu dulu dari Bapak Ibu yang oh iya Bapak Ibu, nanti kita buat NIB. Kalau bisa jangan diterbitkan dulu ya Bapak Ibu. Jadi rencananya kita akan cetak, kita akan lanjutkan bersama-sama di hari Minggu tanggal 12. Jadi nanti seragam untuk tanggal terbitnya itu di tanggal 12 karena nanti kan ada penyerahan dari Pak Menteri seperti itu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang sudah lancar, nggak ada masalah pengisiannya, boleh berhenti, jangan dilanjut sampai dengan terbitkan NIB. Sampai draft saja, Tetap disimpan tapi draft saja. Oh, ada yang sudah cetak ya? Oh, iya, baik. Baik, kalau sudah terbit mungkin nggak apa-apa, tapi kalau yang untuk belum sampai dengan step itu mungkin kita hold dulu ya Bapak Ibu. Ya, klik simpan saja. Tapi kalau sudah terlanjur tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti di akhir acara kami akan minta konfirmasi sebagaimana dijelaskan Bu Tina untuk kehadiran nanti GOR Jalak Harupat ya. Sudah terlanjur tidak apa-apa Ibu. Yang belum mungkin di stop dulu sampai dengan draft ya. Ya, sebelum proses. Kalau untuk yang nggak bisa nggak apa-apa Bu. Kalau nggak bisa, nanti akan ada form kesediaan Bapak Ibu. Kalau yang ke Jalak Harupat, yang NIK-nya ada di NIB ya Bapak Ibu. Nanti kalau misal adiknya atau kakaknya namanya tidak sesuai, pasti nggak boleh masuk nanti. Gitu. Di GOR Jalak Harupat. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, sampai disimpan saja bagi yang belum selesai. Iya. Iya. Baik. Coba diklik sampai proses perizinan berusaha. Nah, sampai sini
berhenti sampai sini. Jadi jangan diklik yang terbitkan perizinan berusaha bagi yang belum terlanjur. Baik, kira-kira kita sudah selesai. Mungkin masih menunggu dari Bapak Ibu yang mungkin masih belum email, lupa belum diisi. Ya, ini jangan diklik yang terbitkan perizinan berusaha, jangan diklik dulu. Nanti akan kita lanjutkan terbitkan perizinan berusahanya itu di tanggal 12. Jadi kami ulang kembali ya. Nanti kami akan bagikan form kesediaan untuk hadir di Stadion Jalak Harupat di hari Senin. Seperti itu. Jadi nanti hari Senin itu akan ada acara yang dihadiri oleh Bapak Menteri Investasi, kemudian ada juga dari ya. Mohon izin Ibu, mungkin kalau misalkan untuk Ibu Nabila. Sangat baik nih Bapak dan Ibu semua, dan kami sangat-sangat mengapresiasi yang ada di sini. Tetapi untuk hadirannya memang nantinya itu dia saja ya Bapak dan Ibu semua ya yang bisa hadir seperti itu. Baik Ibu Nabila, boleh diulang karena tadi terputus suara. Ibu Nabila. Jadi untuk yang hadir di tanggal 13 itu belum bisa semuanya, Ibu. Telah dihubungi oleh Tokopedia dan Bu, seperti itu. Jadi memang mohon maaf kalau misalkan nantinya Bapak dan Ibu belum dihubungi oleh pihak Tokopedia, itu masih belum bisa nih Bapak dan Ibu. Yang bisa hadir hanya pihak-pihak atau merchant-merchant yang telah dihubungi oleh pihak. Halo. Baik, Bu Nabila, mohon izin Bu, sesuai dengan arahan Bu Tina tadi, tapi ini akan tetap sebarkan G-form-nya ya Bu, nanti kita saling cross-check gitu ya Bu ya. Kami akan tetap edarkan G-form, tapi nanti hasil dari G-form ini akan kami teruskan juga ke pihak Tokopedia untuk di cross-check gitu ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Tetapi untuk ini hanya sebagai informasi kepada para seller ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini diperuntukkan kepada para seller bahwa sekiranya nanti Bapak dan Ibu itu berkehendak hadir, tetapi belum di approach atau belum dihubungi oleh 13 seperti itu, Bapak dan Ibu nanti akan dihubungi dekat approach sebelumnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin kami coba sebarkan G-form-nya dulu ya Bu Nabila, nanti untuk yang nanti akan dikonfirmasi ulang oleh Tokopedia, kita akan sharing data gitu ya Bu Nabila, karena sesaran Bu Tina tadi kita akan bagi untuk G-form-nya di setelah acara. Seperti itu ya Bu Nabila. Bu, nanti ada pertanyaan dari para merchant, nanti dihubunginya via apa gitu Bu Nabila? Apakah melalui email atau WA atau apa? Mohon mungkin penjelasan sedikit Bu. Nah, kami akan paralel untuk sebarkan G-form-nya, tapi nanti berarti yang mengisi G-form akan kami serahkan dulu ke pihak Tokopedia untuk list datanya, seperti itu ya.
Halo, apa suara saya terdengar? Halo, Iya Bu, terdengar Bu. ini terdengar ya. Mungkin saya ulangi sekali lagi, Bapak dan Ibu. Jadi, untuk acara di tanggal 13 Desember nanti, itu kemungkinan besar dan yang nantinya akan hadir, yang diperbolehkan hadir itu hanyalah seller-seller yang telah dihubungi oleh pihak Tokopedia ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti akan dihubungi oleh tim kami terkait dengan ini ya Bapak dan Ibu. Jadi belum semua bisa hadir Bapak dan Ibu. Mengingat juga protokol kesehatan yang nantinya ingin kami terapkan dan acara yang ingin terapkan seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, untuk yang sudah Bapak Ibu sudah selesai, sebenarnya NIB ini apa namanya bisa dicetak mandiri sebenarnya oleh pelaku usaha, tapi memang kami ingin apa namanya ada simbolis penyerahan dari menteri karena memang eh, OSS ini kan dalam rangka memang mensupport untuk pelaku-pelaku usaha UMK seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami sudah sampaikan G-form-nya di chat ya. Sudah ya Mbak Risna. Mohon dapat diisi. Namun seperti yang tadi disampaikan Bu Nabila, nanti akan ada cross check data lagi dengan pihak Tokopedia. Kami coba ulangi kembali ya, tapi mungkin bukan dalam bentuk demo. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah aplikasi namanya OSS Indonesia, di mana bisa didapat di Play Store. Kemudian bisa diakses secara gratis, seperti itu. Jadi kemudian sebenarnya apa yang dimaksud dengan NIB? NIB itu adalah nomor identitas pelaku usaha. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, kalau orang itu punya NIK, kalau usaha punya NIB. Nah, itu sama. Nah, kelebihannya NIB ini kalau untuk usaha mikro kecil, maka dia berlaku juga sebagai perizinan tunggal. Perizinan tunggal itu apa? Yaitu berlaku juga sebagai ini TDP, API, akses kepabeanan, usaha Bapak Ibu menjadi terjamin legalitasnya. Kemudian juga menambah peluang usaha seperti fasilitas pembiayaan, kemudian mendapat pelatihan, kemudian juga mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian bagaimana caranya? Caranya pengurasan NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem online single submission. Untuk pelaku usaha UMK itu dipermudah lagi dengan versi mobile-nya. Kalau yang untuk koperasi, PT, CV, firma seperti itu masih harus menggunakan melalui website OSS. Seperti itu ya. Kemudian nah, apa itu usaha mikro kecil? Sebagaimana tadi disampaikan bahwa untuk usaha mikro itu adalah yang memiliki modal usaha itu di luar tanah dan bangunan ya Bapak Ibu kurang dari 1 miliar. Yang mana sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu mikro itu hanya sampai dengan 50 juta batasnya. Tapi sekarang sampai dengan 1 miliar pun masih mikro. Jadi memang kemudahan ini diberikan sampai dengan luas sekali gitu. Dulu hanya 8 juta, sekarang 1 miliar pun masih diberikan kemudahan. Kemudian untuk usaha kecil ini untuk yang lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Jadi di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar itu namanya usaha kecil. Yang mana sebelumnya itu lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Nah, apakah ada kemudahan lain untuk usaha mikro kecil?
Ya, jika ada pelaku usaha UMK risiko rendah yang produknya itu ada yang wajib halal seperti itu. Jadi di dalam aplikasi kita sudah petakan Bapak Ibu mana sih barang-barang yang harus SNI ataupun yang wajib halal. Kalau misalnya Bapak Ibu memang jualan barang yang non halal gitu ya, memang tidak wajib halal seperti itu. Jadi nanti sistem yang kami buat sudah dirancang secara smart untuk membedakan mana-mana bidang usaha yang memang wajib halal ataupun yang wajib SNI. Kemudian resiko. Nah, kalau dulu itu kan kita adanya izin ataupun izin usaha komersial tanpa memandang resikonya. Kalau sekarang perizinan berusaha berdasarkan resiko. Jadi kalau untuk usaha-usaha yang resikonya rendah itu tidak perlu sampai dengan mengurus izin. Hanya cukup dengan NIB seperti itu. Nah, tadi disampaikan juga apa yang harus disiapkan untuk mendapatkan NIB. Untuk pelaku usaha UMK hanya nama, NIK, nomor induk kependudukan yang sudah KTP-nya elektronik, dan juga nomor handphone yang terkoneksi dengan WhatsApp. Apakah ada biaya? Tidak ada. Apakah ada pajak? Tidak ada. Scan QR code, kemudian juga melacak pemrosesan perizinan berusahanya, karena bisa jadi Bapak Ibu ada juga yang usahanya resikonya bukan rendah, misalnya menengah tinggi gitu. Nah, kalau menengah tinggi harus ada tindak lanjutnya lagi selain NIB, harus ada perizinan berusaha yang lain, yaitu sertifikat standar dan sebagainya. Terus materinya nggak usah diulang lagi. Gitu. Baik, 30 ya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah melakukan pengisian G-Form? Kalau sudah, kami remind lagi ya untuk pengisiannya. Bagi yang belum menerkan, mohon di stop sampai dengan tadi tampilannya berupa draft. Jadi jangan diklik terbitkan dulu. Oh iya Bapak Ibu, nanti mohon izin di akhir sesi apa boleh buka kamera ya, kita ada boleh foto bersama dengan Bapak Ibu jika berkenan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, karena kita masih ada spare waktu yang lumayan, boleh. Kalau yang sudah terlanjur cetak, nggak apa-apa Bu. Bisa dilakukan perubahan atas data usaha yang sudah ada. Tidak ada maksimal untuk pemilihan KBLI ya Bapak Ibu, jadi boleh berapa sesuai dengan yang diusahakan.
Melalui browser juga bisa, tapi memang lebih simpel kalau melalui mobile apps. Kalau Bapak Ibu mau lewat browser juga bisa. Beda KBLI bisa. Kalau tanggal 13 tidak hadir boleh. Kalau memang confirm tidak hadir boleh diterbitkan Bapak Ibu. Boleh dengan menggunakan handphone juga boleh. NPWP, BPJS itu tidak harus, jadi boleh dikosongkan. Waktu perkiraan produksi ini sebenarnya adalah bagi yang untuk belum ya, baru mau membuat usaha, kemudian nanti kira-kira saya kapan akan go running untuk istilahnya komersial seperti itu. Tidak termasuk aset, jadi di luar tanah dan bangunan. Alamat usaha beda dengan KTP, tadi ada pilihan pertanyaan apakah sama dengan yang domisili atau tidak. Kalau memang tidak, Bapak Ibu silahkan dipilih yang tidak. Nanti diisikan lagi alamat yang tokonya. Untuk KBLI sebenarnya bisa dengan keywordnya Bu, seperti Google. Jadi Bapak Ibu boleh memasukkan keywordnya, nanti mesin OSS akan mencari KBLI yang ada terindikasi ada kata-kata yang sesuai keyword. Jadi untuk pelaku usaha perorangan memang hanya satu NIB untuk satu NIK. Kapasitas sama dengan omset kalau untuk yang perdagangan. Kalau misalnya Bapak Ibu industri, misalnya industri, ya berarti nanti mungkin sesuai dengan apa, mungkin kilogram atau apa, atau kalau mungkin roti ya mungkin pieces seperti itu. Berapa buah roti misalnya seperti itu. Jadi kalau jasa, misalnya perdagangan, itu dengan rupiah, tapi kalau misalnya memproduksi industri, ya mungkin sesuai dengan yang diusahakan industrinya. Tadi misalnya kalau industri kue misalnya itu berapa kilo atau apa gitu. Perubahan data bisa Ibu, dimungkinkan ada perubahan data. Untuk yang tadi berubah tanggal lahir, nanti akan kami cek dulu dengan Disduk Capil ya Bapak Ibu. Jadi mohon mengisi form yang tadi di-share. Mungkin boleh di-share ulang, Mas Imam. Baik, izin share. Baik, Bapak Ibu mohon izin terkait dengan kendala ya. Ada beberapa kendala diantaranya tanggal lahir dan Dukcapil. Nah, untuk hal tersebut kami perlu pengecekan lebih lanjut sehingga dikarenakan banyaknya permintaan untuk kami follow up ya. Jadi mohon izin kami mengharapkan Bapak Ibu bisa mengisi form berikut ya. Saya sudah share formnya, nanti kami akan bantu follow up, kami akan bantu menghubungi Bapak Ibu kembali melalui WhatsApp untuk melakukan follow up terkait dengan kendalanya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu sekitar 45 menit ya untuk ada pertanyaan.
Jadi nanti yang hadir ke tempat acara adalah sesuai nama yang tercantum di NIB, Bapak Ibu. Satu NIB bisa lebih dari satu KBLI. Kalau pendaftaran cuma satu kali, tapi nanti masuk lagi ke apa namanya, pengisian bidang usaha yang tadi KBLI. Dah. Baik, Bapak Ibu, karena sepertinya sudah selesai semua prosesnya, sudah mengisi juga G-Form untuk kehadiran besok. Kami akan tutup acara ini, tapi sebelumnya mungkin boleh buka kameranya Bapak Ibu. Mohon izin ya Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Mungkin kita hitung. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi mungkin. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya di acara coaching klinik kali ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami baik penyampaian maupun menjawab, ada kekurangan dalam menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagi yang nanti akan datang ke Sabi Lulungan, nanti akan bertemu dengan kami juga. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak dan kami tutup acara ini. Alhamdulillah.